Halo semuanya, mungkin beberapa dari kalian masih banyak yang belum kenal gue. Kenalin, gue adalah salah satu mahasiswa tahun terakhir di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan di video kali ini, gue ingin berbagi tips tentang bagaimana mempersiapkan diri serta tips and trick mengikuti lomba kontrak drafting. Video ini gue buat berdasarkan pengalaman gue, berkali-kali, berpuluh-puluh kali mengikuti lomba, dan beberapa di antaranya juga memenangkan lomba kontrak drafting. So, untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba kontrak drafting, pertama kita kan harus memahami dulu ya, apa itu kontrak drafting. What is kontrak drafting? Simpelnya, gue memahami sebenarnya kontrak drafting tuh gak beda-beda banget dengan lomba-lomba yang lain ya. Atau dengan cara kepenulisan yang lain. Seperti esai, karya tulis ilmiah, perancangan undang-undang. Begitu juga dengan kontrak drafting. Kontrak drafting simply kayak kalian sebenarnya basisnya kan adalah membuat persetujuan ya. Misalnya kalian, gue dan lo membuat persetujuan, membuat kesepakatan untuk melakukan jual beli. Itu kesepakatannya. Nah, lalu kita tuangkan di dalam satu dokumen, itulah yang disebut kemudian kontrak. Basisnya kesepakatan, perjanjian. Jadi simple aja sebenarnya, tapi dari sini itu kemudian berkembang ya, berkembang specifically ke bisnis. Karena kalau kita lihat konteks lain, banyak juga konteks-konteks perjanjian yang nggak ada unsur bisnisnya. Misalnya, perjanjian kesepakatan perdamaian, itu salah satu contoh. Tapi kalau di lomba contracting, khususnya kita akan berbicara tentang aspek bisnis. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih tips untuk mempersiapkan diri hingga memenangkan lomba contracting? Pertama, pahamin dulu bisnis modelnya. Banyak orang-orang di luar sana, teman-teman gue bahkan, ataupun orang-orang yang pernah gue bantu untuk ikut lomba kontrak drafting, itu mereka pengen langsung terjun, ya, ngedrafting, langsung nulis klausul perjanjian di kontraknya. Padahal mereka belum tahu apa yang terjadi di balik kontrak itu, gitu. Di balik tulisan-tulisan yang kita lihat di kontrak ya, misalnya si A berkewajiban membayar ke B sekian rupiah, sekian persen, gitu. Itu ada ide besarnya di situ. Ide besarnya tertuang dalam bisnis modelnya. Jadi ada skema bisnis di sana. Itu dulu yang harus dipahamin. Jadi nggak akan mungkin tercipta satu kontrak yang bagus kalau kita sendiri nggak pahamin bisnis modelnya apa, skema bisnisnya apa. Skema bisnis ini banyak bentuknya. Misalnya kalau yang umum gue temuin di lomba-lomba kontrak drafting, misalnya terkait joint venture agreement, ya, ataupun terkait kredit sindikasi, atau bahkan terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha ataupun kontrak EPC gitu ya, kontrak konstruksi. Nah ini jenis-jenis kontrak yang umum ditemui kalau kalian turun ke lomba kontrak drafting. Dan masing-masing dari jenis ini punya ide besar di baliknya. Misalnya kalau bicara tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha, artinya pihaknya at least ada pemerintah dan ada badan swasta sebagai lembaga yang diajak atau instansi yang diajak kerjasama oleh pemerintah. Ide besarnya apa? Ide besarnya adalah pemerintah tidak punya cukup APBN untuk membangun fasilitas publik. Akhirnya dia ngerekrut, akhirnya dia ngambil open tender untuk pihak swasta ikut kerjasama dengan dia. Dengan skema pembayaran tertentu, dengan jangka waktu tertentu yang disebut masa konsesi, dan ada juga stakeholders lain yang mungkin terlibat dalam perjanjian itu. Misalnya, si partner swasta tadi yang udah diajak kerja sama pemerintah, dia ngambil subkontraktor yang lain untuk ngebahas konstruksinya, untuk ngebantu dia konstruksinya, untuk ngebantu dia maintenance, untuk ngebantu dia operasi. Itu adalah ide bisnis di balik KPBU. Di sisi lain, kalau misalnya kita bicara tentang kredit sindikasi, ide bisnisnya adalah ada debitur yang kekurangan dana ya, dia butuh dana untuk modal usahanya, dia meminjam dengan jumlah yang besar. Akhirnya biar nggak lewat limit plafon kreditnya, dia membuat kredit sindikasi dengan melibatkan banyak bank, bukan hanya satu, banyak bank agar kreditnya juga bisa banyak. Jadi ada banyak kreditur di mana dia meminjamkan dana kepada seorang ataupun suatu debitur. Jadi ada bisnis modelnya di balik masing-masing skenario kontrak. Itu yang harus kalian pahamin. Itu adalah tips pertama. Kita lanjut ke tips yang kedua. Kalian harus memahami resikonya dan memitigasi resiko itu. Ketika kalian sudah memahami bisnis modelnya, tentu setiap bisnis punya resiko.
tidak ada bisnis yang tidak punya resiko, ya. Karena resiko sifatnya adalah probabilitas. Kalian harus berkeyakinan penuh kalau kalian bisa menurunkan probabilitas itu. Misalnya yang awalnya probabilitas untuk mengalami resiko one prestasi, mengalami resiko gagal bayar dari debitur, itu adalah 80%. Gimana kontrak kalian itu bisa hadir, memitigasi resiko itu, sehingga resiko dan kerugian para pihak itu bisa diminimalisir hanya sampai 20% misalnya. Begitu juga dengan jenis kontrak lain. Tidak ada satupun kontrak yang tidak tujuannya untuk memitigasi risiko. Karena kontrak hadir to mitigate the risk. Jadi itu yang harus dipahamin. Coba dianalisis dulu satu persatu, di breakdown. Dari yang paling besar, dari yang paling general, hingga ke isu teknis yang paling detail, itu harus tahu, dipahamin resikonya apa. Kalau nggak, kalian nggak akan bisa ngedraft klausulnya. Gitu. Makanya banyak orang gagal, banyak orang salah, karena mereka ngedraft klausulnya dulu, tanpa tahu apa permasalahannya yang ada di bisnis ini sebenarnya. Ketika kalian sudah tahu masalahnya, coba cari jalan keluarnya. Misalnya tadi tentang gagal bayar. Jalan keluarnya apa yang sekiranya bisa menurunkan resiko ini? Oh, misalnya dengan jaminan tertentu, jaminan kebendaan, dan jaminan lain-lain. Nah, itu bisa menurunkan resiko kerugian dari seorang kreditor. Itu adalah jalan keluarnya. Begitu juga dengan isu-isu yang lain. Itu yang harus dipahamin. Dan itu yang harus kalian cari tahu untuk menghasilkan satu kontrak yang bagus. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, dan yang terakhir adalah perbanyak referensi. Oke. Referensi di sini bukan sekadar contoh kontrak ya. Gue nggak bilang kalau kalian lihat contoh kontrak, kalian bisa copy-paste gitu. Itu adalah cara yang salah dan diharamkan. Jadi, yang harus kalian lakukan sebenarnya adalah ketika kalian dapat referensi kontrak, coba analisis. Gitu ya. Jangan di-copy-paste, jangan disalin, tapi dianalisis sebenarnya kenapa klausul ini harus ada. Kenapa klausul one prestasi harus ada? Kenapa klausul pembiayaan harus ada? Kenapa klausul force majeure harus ada di kontrak ini misalnya? Itu harus dipahamin gitu. Karena setiap bisnis punya case yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama sindikasi, bukan bisa jadi, gue bisa jamin kalau pasti ada case yang beda, ada penggunaan yang berbeda dari setiap klausulnya. Gitu. Nah, itu juga yang harus kalian pahamin. Jadi perbanyak referensi dengan kalian sering melihat. Banyak contoh, kalian akan tergambar, akan terbangun frameworknya, akan terbangun fondasinya untuk membangun suatu klausul, untuk menyusun satu klausul. Gitu. Nah, selain contoh kontrak, gue juga mendorong kalian untuk mencari referensi sesimpel buku yang bicara tentang pemahaman ekonomi, buku yang bicara tentang pemahaman bisnis. Let's say tentang investing, financing, ya, teori-teori dasar ekonomi, itu juga penting untuk dipahamin. Karena model bisnis juga akarnya dari sana gitu. Jadi selain kalian pahamin aspek hukumnya, pahamin isu-isu hukumnya, yang gak kalah penting dan yang mendominasi adalah bisnis model dan pemahaman dasar tentang ekonomi itu sendiri gitu. Jadi ketika kalian belajar tentang financing, kalian akan tahu alurnya dan akan lebih mudah untuk mengerjakan kredit sindikasi. Ketika kalian belajar investing, kalian tahu konsepnya, kalian akan mudah berbicara tentang kontrak pendanaan misalnya ya, ataupun jual beli saham dan lain-lain gitu. Nah, itu akan membantu kalian untuk berpikir secara komprehensif dan mendapatkan output kontrak yang terbaik. Oke. Jadi sekian tips and trick dan hal-hal yang harus dipersiapkan yang bisa gue kasih ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin lomba kontrak drafting. See you.